Punya tanah itu kan kayak punya fondasi ya, bukan cuma soal aset atau properti, tapi ini soal rasa aman, soal warisan, dan yang pasti soal kesempatan buat masa depan. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya kalau bukti kepemilikan kita itu nggak kuat secara hukum? Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi buat jutaan orang di Indonesia jawabannya tuh, nggak pasti. Tanpa sertifikat, klaim kita atas sebidang tanah mungkin cuma berdasarkan kata orang tua dulu, atau pengakuan turun-temurun, yang sayangnya di mata hukum itu nggak selalu cukup. Dan ketidakpastian ini resikonya nyata banget loh. Tiba-tiba bisa ada sengketa batas sama tetangga, atau bahkan sama saudara sendiri. Mau ngajuin pinjaman ke bank buat modal usaha, wah jadi susah. Dan yang paling ngeri nih, tanah kita jadi sasaran empuk mafia tanah. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semua ini. Kita mulai dari masalahnya apa, terus kita kenalan sama solusinya lewat program PTSL, kita lihat prosesnya gimana, peran komunitas di dalamnya, dan yang paling penting, untungnya buat kita apa aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita paham, kenapa sih tanah yang nggak bersertifikat ini jadi masalah besar yang harus banget diberesin. Nah, intinya tuh gini, kalau nggak punya sertifikat, kita hidup dengan banyak banget risiko. Bisa ada konflik terus-terusan, mau cari modal ke bank pintunya ketutup, dan tanah kita jadi nggak terlindungi. Bukan cuma itu, kemajuan desa juga jadi terhambat, karena pemerintah desa jadi susah bikin perencanaan yang pas. Tapi tenang, untungnya ada solusi yang dirancang buat ngatasin masalah ini sampai ke akarnya. Yuk kita kenalan sama yang namanya program PTSL. Program ini bukan main-main loh, ini tuh program strategis nasional yang langsung dipegang sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau BPN. Ini nunjukin kalau pemerintah serius banget mau ngasih kepastian hukum buat kita semua. Jadi PTSL itu apa sih? Singkatannya dari Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Nah, kata kuncinya itu ada dua, sistematik dan lengkap. Maksudnya, pemerintah nggak nungguin kita daftar satu-satu. Mereka proaktif, turun langsung buat metain dan daftarin semua bidang tanah di satu desa sekaligus. Keren kan? Dan misinya jelas banget. Tujuannya itu buat mempercepat pemberian kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Intinya sih, program ini mau ngasih rasa aman dan keadilan dengan proses yang simpel, cepat, dan adil buat semua. Oke, sekarang pasti pada penasaran kan? Terus prosesnya gimana? Yuk kita bedah prosesnya satu persatu, kita bikin simpel aja biar gampang dipahami. Jadi prosesnya itu ada 4 langkah besar. Pertama ada penyuluhan, di mana petugas datang dan ngejelasin semuanya ke warga. Habis itu, timnya turun ke lapangan buat ngukur batas-batas tanah dan ngumpulin dokumen-dokumen dari kita. Nah, bagian yang kerennya nih, di langkah ketiga, semua data yang udah dikumpulin itu dipajang di tempat umum. Biar apa? Biar transparan, jadi semua warga bisa lihat dan ngecek. Kalau semua udah oke dan gak ada masalah, sertifikat kita langsung diterbitkan. Nah, ini dia, salah satu bagian paling keren dan unik dari PTSL. Program ini tuh kuat banget karena melibatkan masyarakat itu sendiri. Jadi nggak cuma dari pemerintah ke warga, tapi bareng-bareng. Yuk kita kenalan sama yang namanya Puldatan. Puldatan itu singkatan dari Petugas Pengumpul Data Pertanahan. Gampangnya gini, mereka itu ya tetangga-tetangga kita sendiri, warga desa yang dilatih khusus buat jadi garda terdepan program ini di lapangan. Terus isinya siapa aja sih tim ini? Tim Puldatan ini isinya campur-campur dari berbagai kalangan di desa. Ada Pak Kepala Desa, ada Babinsa atau Babin Katipmas buat keamanan, ada para surveyor, bahkan ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sampai perwakilan perempuan juga. Lengkap. Intinya mereka ini orang-orang yang kita kenal dan kita percaya. Tugas mereka ini penting banget. Mereka lah yang bantu kita nyiapin dokumen, nunjukin patok batas tanah ke petugas ukur, dan yang paling penting, mereka jadi penengah kalau ada beda pendapat antar tetangga. Dengan adanya mereka, prosesnya jadi lebih lancar dan bisa dipercaya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, hasilnya buat kita apa? Setelah proses ini selesai, apa yang kita pegang di tangan dan apa artinya buat masa depan kita dan keluarga? Sertifikat tanah ini bukan cuma selembar kertas loh. Ini adalah kunci, bukti legal yang bisa ngebuka banyak banget pintu kesempatan. Coba kita lihat satu-satu ya manfaatnya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah keamanan hukum. Tanah kita sekarang dilindungi penuh oleh negara. Nggak akan ada lagi yang bisa seenaknya ngeklaim atau nyerobot. Ini fondasi dari rasa tenang. Kedua, peluang ekonomi kebuka lebar. Punya sertifikat di tangan, kita bisa jadiin ini jaminan buat pinjam modal ke bank. Modalnya bisa buat apa aja, mau buka usaha, investasi di pertanian, atau buat biaya sekolah anak. Bisa banget.
Ketiga, nilai tanah kita otomatis naik. Tanah yang udah bersertifikat itu harganya pasti jauh lebih tinggi dan stabil. Ini adalah investasi yang jelas untungnya di masa depan. Dan yang terakhir, ini yang mungkin nggak bisa diukur pakai uang. Ketenangan batin. Kita nggak perlu lagi was-was soal sengketa. Kita bisa warisin aset ini ke anak cucu dengan tenang, tanpa ninggalin masalah buat mereka. Tapi, visi program PTSL ini jauh lebih besar dari sekedar sertifikat perorangan loh. Tujuan besarnya adalah menciptakan yang namanya desa lengkap. Apa itu? Ini konsep di mana setiap jengkal tanah di satu desa, tanpa kecuali, sudah dipetakan dan terdaftar secara hukum. Coba bayangin deh desa yang kayak gini. Setiap bidang tanah, mau itu rumah, sawah, jalanan, bahkan sungai, semuanya punya data yang jelas dan tercatat. Ini artinya, nggak ada lagi tuh konflik tanah dan pembangunan desa ke depannya jadi jauh lebih gampang. Inilah gambaran Indonesia yang tertib pertanahannya. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau fondasi kepemilikan tanah di lingkungan kita udah aman dan rapi buat semua orang, coba bayangin, potensi apa lagi yang bisa kita buka bersama? Pembangunan apa yang bisa kita wujudkan? Coba deh kita pikirkan sama-sama.